Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa masalah pernikahan sukar selesai. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Persoalan konflik, timbulnya masalah dan sebagainya memang kita hadapi sehari-hari Pak Paul ya, dimanapun kita berada, di masyarakat, di tempat kerja dan sebagainya. Tapi justru di dalam pernikahan kita sendiri, di dalam rumah tangga kita sendiri, itu kadang-kadang bisa berlarut-larut gitu Pak Paul, tidak bisa cepat terselesaikan. Ini sebenarnya faktor apa Pak Paul yang menyebabkan? Memang di dalam keluarga, masalah itu cenderung lebih susah untuk selesai. Jadi apa yang tadi Pak Gunawan katakan sangatlah tepat. Banyak masalah terjadi ya, misalkan dalam tempat pekerjaan dan sebagainya. Tapi pada umumnya bisa kita selesaikan. Namun kalau itu menyangkut hubungan kita dengan pasangan ya, ternyata itu kok sangat-sangat susah ya. Nah, saya akan mengajak kita semua untuk melihat mengapakah begitu susahnya menyelesaikan masalah dalam pernikahan. Sekurang-kurangnya ada 5 Pak Gunawan penyebabnya. Yang pertama adalah pada umumnya kita beranggapan bahwa pasangan kita lah yang bermasalah dan harus berubah. Ini saya kira adalah konsep yang seringkali mendasari kita waktu berhadapan dengan konflik dengan pasangan. Kita sungguh-sungguh beranggapan bahwa apa yang kita minta dan sebagainya itu wajar, tidak berlebihan. Tapi kok pasangan kita nggak bisa memenuhinya. Nah, pada akhirnya kita beranggapan memang tidak ada yang salah dalam diri kita. Dan kalau tidak ada yang salah dalam diri kita, mengapakah kita mesti berubah? Nah, pernikahan adalah sebuah kehidupan yang bersama. Dan masalah yang timbul acap kali tidak berkaitan dengan salah benar. Kebanyakan masalah pernikahan berhubungan dengan kebiasaan hidup yang berbeda. Itu sebabnya yang dibutuhkan adalah penyesuaian dari kedua belah pihak. Bukan siapa salah, siapa benar. Nah, kalau kita tetap bersikuku dengan anggapan saya benar, kamu salah, tidak akan ketemu. Masalahnya bukan siapa salah, siapa benar. Masalahnya adalah penyesuaian. Karena kita harus hidup bersama. Kebiasaan hidup yang berbeda itu yang bagaimana menurut Pak Paul? Seringkali justru memang itu yang menyebabkan perbedaan itu mencuat Pak Gunawan. Karena memang kita tidak sama. Kita dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda, otomatis ya kita akan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang unik ya. Nah, justru inilah yang harus diselesaikan di dalam pernikahan. Tapi itu kan terjadi pada awal pernikahan, Pak Paul. Kalau sudah lama kan kita lebih banyak penyesuaiannya daripada tidak. Nah, itu poin yang betul sekali, Pak Gunawan. Masalahnya adalah kebanyakan kita memang tidak dengan tuntas menyelesaikan masalah. Kita itu tuh seringkali lebih seringnya memadamkan api, tapi tidak benar-benar melihat sumber masalah itu sendiri. Asal tidak lagi bertengkar, kita sudah berpikir ya sudah, saya tidak usah lagi berbuat apa-apa. Masalahnya adalah akarnya tetap ada. Nah, akar inilah yang nanti terus-menerus mencuatkan masalah-masalah baru. Karena apa? Di dalam konteks atau dalam situasi yang berbeda, akar yang sama ini akan muncul lagi. Ya, mungkin itu sebabnya sekalipun sudah puluhan tahun menikah, orang masih berkata, saya tuh tidak ngerti pasangan saya, gitu Pak Paul. Ya betul, karena seringkali kita tetap berpikir bahwa ya seharusnya setelah menikah beberapa lama ya kita sudah bisa mencapai sebuah kesepakatan, penyesuaian, tapi kok masih terus-menerus dilanda konflik, kok engkau masih terus-menerus berbeda dariku. Nah, saya duga penyebab utamanya adalah memang di awal pernikahan kita tidak menyelesaikan masalah dengan tuntas. Iya. Selain menganggap bahwa diri kita sendiri benar dan pasangan kita yang harus berubah, Pak Paul, apakah ada faktor yang lain, Pak Paul? Faktor lain yang membuat kita susah sekali menyelesaikan masalah pernikahan adalah kita berasumsi bahwa berubah sama dengan mengakui
kekalahan atau kesalahan. Nah, setelah biasanya begini ya, setelah terlibat dalam konflik yang berkepanjangan, pada akhirnya kita terjebak dalam perebutan kekuasaan. Maksudnya apa? Kita makin mempertahankan diri dan enggan berkompromi. Sebab kita takut dianggap lemah atau takut kita dianggap takut kepada pasangan. Jadi kita membentengi diri, mempertahankan ya. Jangan sampai kita nanti dituduh kalah atau salah. Di dalam pernikahan, ego benar-benar mengalami ujian. Benar-benar mengalami ujian. Sebab kita memang dituntut untuk berkompromi. Untuk adanya kesediaan mengalah. Karena apa? Sebab sekali lagi, masalah-masalah dalam pernikahan seringkali bukan masalah salah atau benar. Tapi masalah penyesuaian antara dua pribadi yang berbeda. Nah, untuk dapat menyesuaikan diri diperlukan kesediaan untuk mengalah, ya, kesediaan untuk juga berkompromi, yuk cari titik temu, ya saya nggak mendapatkan semuanya yang saya inginkan, engkau juga nggak mendapatkan semua yang kau inginkan. Nah, kompromi-kompromi itulah yang diperlukan. Kita tetap harus melihat pernikahan seperti ini, ya. Janganlah sampai kita mulai melihat masalah dalam pernikahan sebagai saya nggak mau kalah dan saya harus menang. Kalau sudah memikirkannya dari sudut menang kalah, sampai kapanpun kita tidak bisa menyelesaikan masalah dalam pernikahan kita. Ya, tapi walaupun terjadi kompromi, mengalah dan sebagainya, masalah itu sendiri harus diselesaikan, Pak Bos. Betul. Jadi kompromi atau mengalah memang merupakan sebuah cara untuk mendinginkan hati yang sudah panas. Waktu sudah ada kompromi atau mengalah, nah barulah kita dengan tenang dapat membicarakan. Mungkin ada masalah-masalah yang melatar belakangi problem yang muncul itu. Nah, yang melatar belakangi itulah yang juga harus dibicarakan. Misalnya, ternyata yang melatar belakangi adalah harapan yang terpendam. Kita menginginkan seorang suami yang dapat memberi perhatian lebih besar kepada anak-anak, yang dapat terlibat dalam kehidupan keluarga dengan lebih aktif. Nah, tapi suami kita tidak begitu. Akhirnya kita mempersalahkan atau mempermasalahkan, misalnya dia terlambat pulang, dia kok nggak telepon. Jadi hal-hal yang sebetulnya itu seolah-olah di luar dari problem yang pertama tadi. Nah, mungkin kita harus bicarakan tentang kalau pulang terlambat ya telepon dulu atau apa. Itulah bagian dari komprominya. Namun, ya pada akhirnya kita harus membicarakan yang mendasari itu. Dan yang mendasari adalah harapan kita bahwa suami akan lebih terlibat di dalam kehidupan keluarga. Ya, di situ kita tidak boleh menyerang pasangan kita, bahwa kita yang menang, dia yang kalah, itu Pak boleh? Betul, jadi penting sekali ya untuk bisa berkonflik dengan santun ya, dengan tata krama yang baik. Karena kalau tidak berhati-hati waktu kita berkonflik dan memang kita merasakan kita lagi menang, kita itu akhirnya menjatuhkan pasangan ya. Kita benar-benar menyudutkannya seolah-olah kita mau dia itu bertekuk lutut, kalah benar-benar, baru kita puas. Nah, jangan sampai kita mempunyai pemikiran seperti itu bahwa kita menang nih dan kita harus menunjukkan kemenangan kita. Tapi sama juga kita jangan mempunyai pemikiran wah saya kalah. Ini bukanlah soal menang kalah. Jadi jangan memikirkannya dari sudut menang atau kalah. Iya. Ada faktor yang lain Pak Paul yang ingin Pak Paul sampaikan. Faktor ketiga kenapa kok masalah pernikahan sukar selesai adalah karena kita beranggapan bahwa masalah yang timbul akan selesai dengan sendirinya. Asalkan kita bersabar dan menyediakan waktu yang panjang. Permasalahannya adalah ini Pak Gunawan. Waktu kita mendiamkan masalah tidak selesai dengan sendirinya, malah berkembang, malah mendalam, makin mengakar. Nah, akhirnya meledaklah masalah itu. Misalkan kejengkelan. Kita simpan. Akhirnya kejengkelan makin menumpuk. Karena begitu menumpuknya kejengkelan, benar-benar perasaan kita itu tuh sudah mendominasi diri kita tatkala masalah atau konflik muncul. Kita tak bisa lagi berpikir dengan jernih. Akhirnya kita seperti senapan mesin. Langsung menembakkan peluru. Kita tidak lagi tepat sasaran dalam menyelesaikan konflik.
Kenapa tidak tepat sasaran? Karena memang di belakang konflik yang sekarang ini terdapat sejumlah konflik, sejumlah kemarahan yang telah kita benamkan. Dan sekarang tiba-tiba pada keluar. Akhirnya benar-benar masalah kita seperti benang kusut. Ada orang-orang yang karena udah terlalu banyak menyimpan masalah, akhirnya berkata, tidak usah lagi membicarakan dah penyelesaiannya seperti apa. Karena udah seperti benang kusut. Nggak mungkin lagi dah kami selesaikan. Udah nggak tahu dari mana mau memulainya. Nah, jadi ya jangan sampai kita mempunyai anggapan masalah akan selesai dengan sendirinya. Oh tidak, seringkali justru akan berkembang biak. Iya, cara mendiamkan itu sebenarnya juga membingungkan pasangan kita, Pak Pol ya. Pasangan kita mengira bahwa masalahnya sudah selesai karena tidak dibicarakan. Tapi seperti tadi Pak Pol katakan, suatu saat ketika kita marah dan mengungkit-ungkit yang lama itu, dia akan terheran-heran dan berkata, loh saya pikir itu sudah selesai loh itu. Kenapa kok sekarang dimunculkan lagi? Nah ini timbul masalah baru lagi sehingga Pak Pol. Betul, jadi kita mesti sigap ya menanggapi masalah yang timbul. Tapi di pihak lain saya juga mau mengatakan, jangan sampai kita menjadi terlalu sensitif. Sehingga ada sedikit aja masalah harus dibicarakan dengan begitu tegang. Ya, ada waktunya kita juga mencoba menangani masalah sendiri. Artinya, kita yang berkata, ya udah, saya nggak akan permasalahkan ini. Jadi kuncinya adalah kita yang tidak mempermasalahkannya. Barulah selesai. Jangan kita mempermasalahkannya, tapi kita memilih untuk tidak membicarakannya. Itu tidak menyelesaikan apa-apa, sebab di mata kita itu sudah menjadi masalah. Tapi ya untuk sementara memang kita tidak mau membicarakannya. Berarti tinggal tunggu waktu, masalah ini akan meledak. Iya, tapi kalau kita sudah berkata, saya tidak akan mempermasalahkan, kita harus konsekuen gitu Pak Pol. Artinya, jangan memang lain kali dipermasalahkan lagi. Betul sekali. Ini perlu memang kekonsistenan ya. Kalau kita sudah berkata, tidak lagi saya permasalahkan, ya tidak. Atau, kalau kita sudah bereskan masalah ini, lain kali jangan dikutip. Ya, jangan jadikan ini sebagai sebuah literatur yang kapan-kapan kita bisa kutip kembali ya, seperti kita lagi menulis sebuah tesis. Bukan. Kalau kita sudah selesaikan berarti memang sudah harus kita kesampingkan dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang akhirnya tuh takut membahas masalah karena dia sudah menduga kalau satu masalah dibicarakan berarti itu 10 akan menyusul. 10 yang lampau itu tiba-tiba akan antri ya untuk datang, untuk masuk dan menyerangnya. Akhirnya dia enggan membicarakan satu masalah pun. Jadi sekali lagi pada prinsipnya adalah jangan biarkan. Orang yang membiarkan, mendiamkan masalah itu akhirnya berkembang biak. Tapi katakan itu sudah diselesaikan gitu Pak Pol. Lalu salah satu pihak itu mengungkit kembali masalah yang sudah diselesaikan itu. Gimana Pak Pol? Nah, saya kira kita harus memang pertama-tama bertanya, kenapa engkau munculkan lagi? Misalkan dia bilang, ya sebab ini sama dengan yang dulu. Oke, samanya apa? Jadi kita meminta dia untuk spesifik. Kadang-kadang orang itu menyamaratakan dua hal yang sebetulnya tidak persis sama. Jadi kita minta dia untuk spesifik. Samanya di mana? Coba beritahu saya. Nah, dia beritahu samanya di mana dan memang kalau sama kita akui. Oke, saya akui dalam hal itu memang sama. Tapi hal-halnya ini tidak sama kan ya? Iya, oke. Nah, kalau gitu kita bicarakan. Di mana kok peristiwa ini kok bisa terjadi lagi, yang gak samanya di mana ini. Nah, kita bicarakan. Dengan kata lain, dalam penyelesaian konflik, makin spesifik ya, makin konkret, makin lebih cepat selesai. Kadang-kadang dalam penyelesaian konflik, kita itu tuh menjadi sangat samar. Ya pokoknya kamu memang begini dari dulu. Nah, nggak bisa itu selesai. Kita mesti bicara dengan lebih spesifik. Jadi kalau dia ungkit-ungkit lagi, kita minta dia untuk memberi penjelasan. Kenapa nggak ungkit? Yang mananya nih yang sama, yang saya masih lakukan. Kalau itu yang terjadi, oke, ya itu yang akan kita bicarakan. Nah, kalau nggak sama, mohon jangan diungkit-ungkit. Begitu. Jadi anggapan bahwa kita tidak mau rame-rame dengan pasangan untuk membicarakan masalah sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah juga, Pak Pol ya? Betul. Tapi Pak Gunawan saya harus akui, di dalam pernikahan ada kalanya
kita itu tuh tidak bisa membicarakan masalah tertentu. Ada orang yang memang tidak bisa diajak berdialog. Begitu diajak untuk berdialog, reaksinya sangat-sangat keras. Misalnya malah melibatkan pemukulan lah dan sebagainya. Atau dia akan histeris lah sehingga akan memberikan dampak trauma yang berat pada anak-anak. Nah, dalam kasus seperti itu memang tidak bisa tidak ya, kita harus berhati-hati. Kita nggak bisa sembarangan untuk mengajaknya terus-menerus membicarakan masalah. Sebab efeknya akan lebih buruk daripada kita tidak membicarakannya. Iya. Faktor keempat yang mempengaruhi sehingga masalah di dalam keluarga ini sulit untuk diselesaikan itu apa, Pak? Biasanya tabungan kasih cenderung menyusut seiring dengan berkecamuknya masalah. Jadi masalah atau konflik yang terus-menerus terjadi dalam keluarga itu pada akhirnya menguras tabungan cinta dalam relasi kita. Dengan berkurangnya kasih, berkurang pula lah semangat untuk menyelesaikan problem. Ini saya kira kaitannya sangat jelas. Begitu tidak ada lagi kasih, makin menyusut, kita tidak lagi mempunyai motivasi untuk menyelesaikan masalah. Buat apa? Sebab ya kita tidak lagi mengasihi dia, kita tidak lagi mempedulikannya, perasaannya seperti apapun juga kita tidak lagi pusingkan. Akibatnya ya ketidakpedulianlah yang menggantikan cinta. Dan kita pun makin menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tidak sehat ini. Dengan kata lain, kita menemukan cara yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah. Dan itu adalah dengan cara tidak menyelesaikannya. Kita diamkan, sebab apa? Ya udah sebodoh amat. Biarkan sajalah. Lama-lama kasih kita sudah begitu habis. Ya udah kita biarkan, diamkan. Nah itu akhirnya menjadi cara kita menyelesaikan konflik. Dengan tidak membicarakannya lagi. Nah, makin lama, makin tidak membicarakan konflik. Memang banyak konflik, tapi nggak mau membicarakannya. Tabungan kasih makin habis. Yang tertinggal hanyalah memang selembar surat nikah. Artinya relasi itu sebetulnya sudah tidak ada. Yang hanya ada, ya surat nikah yang menyatakan mereka adalah pasangan suami istri. Ya, jadi di sini hubungan emosional itu sebenarnya menentukan bagaimana kita itu bisa menyelesaikan suatu masalah dengan baik atau tidak. Tepat, Pak Gunawan. Makin kuat tabungan kasih ya, makin kuat relasi emosional di antara kita, makin ya besar kemungkinan kita menyelesaikan konflik di antara kita. Kita perhatikan bahwa dalam keluarga atau dalam pernikahan, tatkala kasih sudah begitu menyusut, memang akhirnya konflik tidak terselesaikan lagi. Dan masing-masing juga tidak lagi memusingkan tentang masalah selesai atau tidak selesai. Udah biarkan, diamkan. Nah itu menyedihkan sekali dan memang pada akhirnya masalah-masalah pernikahan itu tidak akan selesai. Tapi hubungan suami istri itu menjadi hambar sekali, Pak Polo. Betul sekali, Pak Gunawan. Ya pulang ke rumah ada suami, ada istri, ya tapi ya tidak ada relasi yang mendalam, yang omong-omong seperlunya. Setelah omong-omong seperlunya, ya masing-masing sibuk dengan tugas masing-masing, akhirnya tidur, dan ya itu sehari lepas hari ya seperti itu. Hambar luar biasa. Dan itu tidak bisa digantikan dengan hal-hal lain gitu, Pak. Misalnya dengan pemberian-pemberian atau apa gitu. Tabungan kasih itu, maksud saya, Pak. Sudah tentu kalau ada pihak yang bersedia ya memulai melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan untuk pasangannya. Nah itu akan menggelitik ya kasih yang sudah diam itu, yang sudah mati suri itu. Nah mudah-mudahan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan itu akan kembali ya memancing reaksi-reaksi kasih dari pasangan kita. Dan makin muncul reaksi-reaksi kasih dan makin kita menanggapinya, maka bola kasih itu akan mulai menggelinding kembali. Tapi biasanya yang terjadi justru sebaliknya, Pak Pol. Makin kita tidak menyelesaikan masalah, itu makin sedikit tabungan kasih kita, makin timbul masalah baru lagi, makin sedikit lagi tabungan kasih kita, gitu terus, Pak Pol. Itu dapat saya ilustrasikan seperti dahan ya, Pak Gunawan. Dahan kering itu mudah sekali terbakar. Tapi dahan yang basah ya, susah terbakar. Nah, air itu seperti kasih ya. Jadi air itu kan membasahi dahan sehingga dahan ini tidak mudah untuk terbakar. Nah, kasih itu tuh
membasahi pernikahan atau relasi nikah kita. Dengan banyaknya kasih, kalaupun nanti ada api yang menyulut, api itu mudah padam dan tidak mudah menyebar. Karena dahan itu sudah dibasahi oleh kasih. Tapi sebaliknya, yang tadi Pak Donald sudah katakan, kalau tidak ada kasih, sedikit masalah akan menjadi besar. Benar-benar. Dan satu masalah muncul itu benar-benar nanti seperti sampan mesin. Yang lama-lama itu akan keluar lagi menembak-nembak. Dan ya akhirnya makin memisahkan kedua orang ini. Ya, padahal setiap orang itu kan butuh dikasihi dan butuh mengasihi, Pak Paul. Nah, pada kondisi seperti ini, apakah tidak rentan, gampang orang itu mencari uluran kasih di pihak lain, Pak Paul? Sudah tentu Pak Gunawan. Dalam kasus seperti itu, masing-masing pihak menjadi orang-orang yang haus ya. Yang sangat haus dan perlu untuk dipuaskan. Nah, kalau kebetulan datanglah orang atau datanglah pihak ketiga yang kok memberi perhatian, memberikan air yang dibutuhkan itu olehnya, ya godaan untuk meminum air dari tangan orang lain itu sangatlah besar. Maka kalau kita tahu itulah kondisi pernikahan kita, kita mesti lebih berhati-hati menjaga diri kita. Jangan membuka peluang sedikit pun. Dan yang kedua, kita berusaha kembali lagi ke dalam pernikahan kita untuk membereskan masalah yang belum beres-beres ini. Iya, faktor yang kelima dan mungkin yang terakhir di dalam perbincangan kali ini, Pak Paul, apa itu, Pak Paul? Kebiasaan hidup merupakan campuran antara unsur kepribadian dan bentukan lingkungan yang menahun. Itu sebabnya mengubah kebiasaan hidup memerlukan waktu yang panjang dan kesabaran untuk saling mengingatkan dan dengan cara yang dapat diterima masing-masing. Nah, kebanyakan kita tidak sabar ya dan cenderung berhenti mengingatkan setelah beberapa waktu. Ini sudah tentu memang ya kadang-kadang menjengkelkan ya Pak Gunawan, saya bisa mengerti. Sudah diingatkan, kok masih lagi berbuat. Ya, tapi di pihak lain kita mesti menyadari, memang ya kebiasaan itu tuh sudah terkait dengan kepribadian. Bukan hanya bentukan lingkungan, bukan saja kamu dibesarkan seperti ini, maka kamu seperti ini sekarang. Bukan hanya bentukan lingkungan. Tapi ya akhirnya sudah menjadi bagian kepribadian dia. Misalnya, susah sekali untuk rapi ya. Taruh barang sembarangan. Nah, kita itu kesel luar biasa. Berkali-kali kita beritahukan. Tapi itu sudah menjadi bagian kepribadian dia. Yaitu kepribadian yang memang ya terlalu lepas, terlalu tidak memusingkan hal-hal kecil seperti itu. Nah, tugas kita adalah terus mengingatkan. Dan pihak yang diingatkan ya benar-benar berusaha keras untuk tidak mengulanginya kembali. Iya. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, Pak Paul, yang memang rasanya itu sulit untuk dirubah, Pak Paul. Tapi selalu menimbulkan masalah. Nah, ini bagaimana kita mau selesaikan, Om? Atau tidak perlu dianggap lagi sebagai masalah, atau bagaimana? Tetap saya kira kita mesti mengangkatnya, tapi jangan mengangkatnya setiap kali masalah itu muncul. Kalau ini berkaitan dengan kebiasaan. Sebab kalau setiap kali kita munculkan, benar-benar relasi itu tuh akan kehilangan aspek positifnya. Sebab setiap hari kita akan terlibat dalam konflik. Nah, bukankah relasi kita tidak hanya terdiri dari satu kebiasaan yang tidak menyenangkan itu? Bukankah sebetulnya relasi kita itu terdiri dari begitu banyak hal-hal lain yang menyenangkan, yang positif, persamaan-persamaan yang mengikat kita berdua. Nah, jangan sampai kita kehilangan perspektif. Terus fokuskan misalkan pada pagi hari, kenapa engkau kok nggak bisa taruh baju dengan lebih rapi, buang baju di tempat basket ya, di keranjang sehingga nggak berarakan kemana-mana. Nah, jangan kita itu kehilangan perspektif. Setiap hari bicarakannya itu saja. Tapi sekali-sekali, misalkan seminggu sekali kita berkata, tolong dong baju ini jangan taruh di sini. Tolong dong taruh di tempatnya. Nah, sekali-sekali kita ingatkan dia begitu. Dengan cara itu, pasangan kita pun gak merasa dibombardir ya. Untuk hal yang dia anggap kecil kok engkau persoalkan, kau permasalahkan. Sehingga satu hari itu udah langsung rusak gara-gara satu hal kecil seperti ini saja.
Ya, ada istri memang yang mengalami hal itu terhadap suaminya, Pak Paul ya. Lalu dia berinisiatif dibuatkan semacam peringatan gitu yang ditulis di situ, kembalikan barang setelah gunakan atau apa seperti macam itu. Tapi suaminya jadi tersinggung, Pak Paul. Saya kira ya saya mengerti kenapa si istri melakukan itu ya. Dia benar-benar mungkin sudah frustasi, putus asa, nggak tahu lagi mesti berbuat apa. Nah, waktu suami tersinggung, si istri bisa berkata, oke, saya minta maaf kalau saya kok kayaknya melecehkanmu. Nah, tapi memang saya itu meminta ini supaya diperhatikan. Caranya bagaimana supaya saya bisa mengingatkanmu. Karena kalau engkau berkata, iya, engkau nggak melakukannya, itu nggak fair dong. Sama seperti, kita berikan contoh kebalikan untuk suami kita. Sama seperti hal yang lain, misalkan, engkau berkata, saya ini nih suka sekali sama makanan tertentu. Dan engkau meminta saya memasaknya. Tapi saya itu tidak pernah memasak-masaknya. Nah, itu kan menjengkelkan kamu. Nah, cobalah tolong. Apa yang bisa saya lakukan supaya bisa mengingatkan engkau tanpa membuatmu marah. Biar suaminya nanti yang menentukan cara yang paling baik itu. Iya, jadi sebenarnya sesulit apapun penyelesaian masalah di dalam keluarga ini sebenarnya bisa diselesaikan dan harus diselesaikan, Pak Paul ya? Betul, Pak Gunawan. Iya, apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul bacakan? Saya bacakan Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ada 2 resep yang ingin saya bagikan untuk keluarga, untuk pasangan nikah. Pasangan nikah kalau mau mencicipi pernikahan yang sehat, dua-dua harus takut akan Tuhan. Nggak boleh itu akhirnya lepas dari diri kita. Lepas dari diri kita, maka kita akan berani kepada Tuhan dan akhirnya masuk ke dalam dosa. Yang kedua, jangan mengeraskan hati. Suami atau istri yang mengeraskan hati akan tambah terpisah dari satu sama lain. Iya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa masalah pernikahan sukar selesai. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.